Sejarah masuknya Islam di Pasir Luhur, Pangeran Senopati Mangkubumi I. Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian Kanjeng Sultan Demak kepada Raden Banyak Blanak di Kadipaten Pasir Luhur pada waktu setelah bersedia memeluk agama Islam. Kemudian ditugaskan oleh Sultan Demak agar membantu menyebarkan ajaran agama suci dan mendapatkan hasil yang baik. Para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk beserta bala tentaranya kepada sang adipati Raden Banyak Blanak untuk bersedia memeluk agama Islam, menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Supaya mudah dikenal bahwa gelar Senopati Mangkubumi adalah senopatinya agama Islam, maka tidak aneh kalau penulis memaparkan riwayat Pasir Luhur bercampur dengan sejarah Kesultanan Demak. Untuk membedah kejadian cerita gelar Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur, gelar tersebut disandang oleh Adipati Raden Banyak Blanak, Raden Banyak Keleh, Patih Wirakencana, yang selanjutnya menjadi Adipati Pasir Luhur. Dikisahkan pada waktu itu, Demak merupakan daerah termasuk Kerajaan Mojopahit, dan yang menjadi bupati adalah Pangeran Jimbun. Kira-kira tahun 1400-an, di Keraton Mojopahit ada keributan perebutan kekuasaan. Kemudian Demak memisahkan diri dari kekuasaan Mojopahit. Dengan mendapatkan dukungan para wali, Raden Pata mendirikan kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan nama Kesultanan Demak. Raden Pata menjabat Kesultanan Demak kira-kira tahun 1470 hingga 1518 dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Demak menjadi pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Sultan Syah Alam Akbar dibantu oleh para wali menyebarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di Tanah Jawa, tetapi sampai keluar Jawa, seperti di Maluku yang diserahkan kepada Sunan Giri. Di Kalimantan, diserahkan kepada penghulu Kesultanan Demak yang bernama Tunggan Parangan. Kurang lebih tahun 1472, Kanjeng Sultan Demak memanggil Patih Hedin dan Patih Husein dan salah satu yang bernama Pangeran Magdum. Bahwa yang dibahas karena terdengar bahwa di negara Pasir Luhur masih menganut agama Buddha, Kanjeng Sultan Alam Akbar ingin mengutus kedua patih tersebut bersama Pangeran Magdum Wali agar mengislamkan negara Pasir Luhur. Titah Kanjeng Sultan selanjutnya kepada Pangeran Magdum Wali, apabila seumpama Adipati Pasir Luhur tidak mau tunduk memeluk agama Islam, utusan tersebut diberi wewenang untuk mengambil jalan perang, menghancurkan Kadipaten Pasir Luhur. Patih Hedin dan Patih Husein diizinkan untuk membawa bala tentara secukupnya. Para utusan bersedia dan patuh, kemudian berangkat menuju Pasir Luhur. Pangeran Magdum Wali atau Syekh Magdum Ali sudah dikatakan di depan bahwa Pangeran Magdum Wali adalah salah satu wali yang diutus Sultan Demak untuk mengislamkan negara Pasir Luhur, yang ditemani oleh Patih Hedin dan Patih Husein. Tidak disangka, perjalanannya sudah sampai ke negara Pasir Luhur. Pangeran Magdum Wali dan bala tentara dari Demak yang ikut menetap di luar kota Pasir Luhur. Di padepokan Pangeran Magdum Wali berbincang-bincang dengan Patih Hedin dan Patih Husein, membahas bagaimana rencana selanjutnya. Pangeran Magdum Wali mengutus kedua patih tersebut untuk memasuki Kadipaten Pasir Luhur, mengantarkan surat kepada sang adipati Raden Banyak Blanak. Isi surat tersebut ialah agar Adipati Pasir Luhur bersedia pindah keyakinan dari agama Buddha dan masuk agama Islam. Apakah akan nurut atau menentang? Jikalau bersedia nurut memeluk agama Islam,
agar secepatnya datang ke Padepokan menemui Pangeran Magdum Wali. Jika menentang atau tidak mau masuk agama Islam, terpaksa akan dilayani peperangan antara bala tentara Kesultanan Demak dan bala tentara Kadipaten Pasir Luhur. Pada waktu itu, yang menjawab Adipati Kadipaten Pasir Luhur yang bernama Raden Banyak Blanak, putranya Adipati Raden Banyak Blanak Kesumba. Raden Banyak Kesumba memiliki 2 orang anak, yaitu Raden Banyak Blanak, Raden Banyak Leh. Sesudah wafatnya Adipati Raden Banyak Kesumba, yang menggantikan jabatan tersebut di Kadipaten Pasir Luhur ialah Raden Banyak Blanak, sedangkan adiknya Raden Banyak Galeh menjabat sebagai Patih Wirakencana. Adipati Raden Banyak Blanak menjabat di Kadipaten Pasir Luhur kira-kira tahun 1469 hingga 1522 yang ditemani oleh adiknya Patih Wirakencana. Sang Adipati mengadakan pembahasan dengan adiknya dan Punggawa Kadipaten bahwa seiring berjalannya waktu, sudah saatnya agama Buddha hancur dan berganti agama mulia, yaitu agama Islam. Hilanglah orang menyebut Dewa Batara, dan yang disebut ialah Allah, Adam, dan Rasulullah. Kipati dan Punggawa hanya bisa patuh. Sedang sementara pada waktu ngobrol, terganggu oleh kedatangan Magdum Wali, mengantarkan surat kepada sang Adipati, Raden Banyak Blanak. Isi surat tersebut sama halnya yang baru saja diutarakan oleh sang Adipati kepada Patih Wirakencana dan para Punggawa Kadipaten. Utusan tersebut dipersilakan untuk segera kembali ke Padepokan dan berkata kepada Pangeran Magdum Wali bahwa Adipati Banyak Blanak tidak akan menentang, tapi akan patuh memeluk agama Islam. Sepulangnya utusan tersebut, Adipati Raden Banyak Blanak bersama dengan Patih Wirakencana dan para pembesar bersama-sama berangkat menuju ke Padepokan menemui Pangeran Magdum Wali. Pertemuan Pangeran Magdum Wali dengan Adipati Banyak Blanak. Kedua patih utusan sang Magdum Wali sudah sampai di Padepokan lagi, seraya melaporkan kepada Pangeran Magdum Wali bahwa Adipati Pasir Luhur akan datang bertamu di Padepokan. Raden Adipati Pasir Luhur yang ditemani oleh Patih Wirakencana beserta para pembesar Kadipaten Pasir Luhur sudah sampai di Padepokan. Sesudah bertemu, kemudian Pangeran Magdum Wali berkata kepada Adipati Pasir Luhur seperti berikut. Saya diutus oleh Kanjeng Sultan Demak supaya mengislamkan Adipati Pasir Luhur dan pasukannya semua. Apakah Anda tidak keberatan meninggalkan keyakinan lama? Kemudian Adipati menjawab, hal itu belum lama kami bahas di Kadipaten, bahwa sudah saatnya agama Buddha hancur, kemudian ganti agama mulia, yaitu agama Islam. Silahkan, kami pasrah kepada Sang Wali. Adipati Raden Banyak Blanak memegang tangannya, kemudian memeluk Pangeran Magdum Wali. Selanjutnya dibimbing membaca 2 kalimat syahadat, serta diajari mengajarkan syariat agama Islam. Adipati Pasir Luhur, Raden Banyak Blanak sudah teguh masuk agama Islam, menjalankan ajaran Kanjeng Rasulullah. Giliran adiknya, Patih Wirakencana dan para punggawa atau pembesar yang ikut diajarkan tuntunan agama Islam oleh Pangeran Magdum Wali. Semua sudah paham terhadap apa yang diajarkan oleh Sang Wali dan akan tetap menjalankan tuntunan agama Islam. Selanjutnya, Pangeran Magdum Wali dan semua utusan dari Demak yang menempati di luar kota Pasir Luhur dipersilakan masuk ke kota atas rekomendasi Sang Adipati Pasir Luhur. Berhubung Sang Adipati dan pengikutnya telah teguh masuk agama Islam, Patih Hedin dan Patih Husen kembali ke Demak memberikan laporan kepada Kanjeng Sultan Syah Alam Akbar. Sedangkan Pangeran Magdum Wali tetap menetap untuk meneruskan pengajaran tuntunan agama Islam di tanah Kadipaten Pasir Luhur. Patih Hedin dan Patih Husen memberikan laporan kepada Kanjeng Sultan Alam Akbar.
Tidak terasa perjalanannya di jalan kembalinya, kedua patih tersebut dari Pasiluhur tiba sudah di Kesultanan Demak. Dipaparkan semua perjalanan dari awal sampai akhir, yang pada akhirnya utusan Sultan Demak mendapatkan hasil yang baik. Adipati Pasiluhur dan pengikutnya sudah nurut masuk agama Islam tanpa disertai peperangan. Semua sudah mau menjalankan syariat Kanjeng Rasulullah. Kanjeng Sultan Demak merasa senang karena perintahnya dapat dijalankan oleh Adipati Pasiluhur dan para pengikutnya. Kemudian Kanjeng Sultan memerintahkan kepada rekan patih agar mengutus kedua patih ke Pasiluhur membawa surat yang isinya Pangeran Magdum Wali dan Adipati Pasiluhur diperintahkan mengislamkan para adipati di sebelah barat Kadipaten Pasiluhur. Berhubung sudah siap, kemudian segera berangkat dari Demak menuju Pasiluhur. Padepokan Dekah Ambawang Gula Gumantung. Pangeran Magdum Wali yang sudah lumayan lama berada di tanah Pasiluhur menyebarkan agama Islam mendapatkan izin untuk membangun padepokan yang diberi nama Padepokan Dekah Ambawang Gula Gumantung yang berfungsi sebagai masjid mengajarkan agama Islam. Pangeran Magdum Wali sudah berhasil mengajarkan agama Islam di Kadipaten Pasiluhur, luar kota, pedesaan dan pegunungan. Semua rakyat Pasiluhur mengemban tuntutan agama Islam, menjalani syariat Kanjeng Rasulullah. Semua itu tidak lain adalah hasil kerjasama yang baik dengan para pembesar Kadipaten Pasiluhur. Oleh karena itu, di sana Pangeran Magdum Wali pernah mempunyai nazar atau janji kepada Patih Wirakencana bahwa besok kalau sudah wafat akan seliang selahat antara Pangeran Magdum Wali bersama Raden Panyageleh atau Patih Wirakencana. Hal itu juga dijelaskan dalam naskah Tembang Pucung yang dikutip dari buku induk Babat Pasiluhur yang berupa sekar mocopat yang ditulis dengan huruf Jawa. Makanya tidak aneh perkataan wali tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan. Makamnya Pangeran Magdum Wali dengan Raden Panyageleh atau Patih Wirakencana, Pangeran Senopati Mangkubumi II, menjadi satu atap di Istana Pasir. Ki Adipati Pasiluhur Raden Panyagblanak sedang ngobrol bersama Pangeran Magdum Wali dan Patih Wirakencana terhenti oleh kedatangan utusan dari Kesultanan Demak yang membawa amanat berupa surat kepada Pangeran Magdum Wali dan Raden Panyagblanak agar mengislamkan para adipati di sebelah barat Kadipaten Pasiluhur. Keduanya bersedia terhadap perintah tersebut. Surat balasan dan kedua utusan supaya segera kembali ke Demak. Sepulangnya kedua utusan tersebut, Pangeran Magdum Wali dan Adipati Pasiluhur siap segera menuju ke tanah Parahyangan dan diperintahkan untuk menempati padepokan Pangeran Magdum Wali di Dekah Ambawang Gula Gumantung adalah Pangeran Prabuhara. Sesudah besarnya para prajurit Pasiluhur sudah siap, Adipati Raden Panyagblanak dan Pangeran Magdum Wali terus segera berangkat ke daerah Parahyangan. Seperti semut yang berbaris di atas batu, tidak diceritakan lamanya perjalanan. Pangeran Magdum Wali dan Raden Panyagblanak mengislamkan para adipati di daerah Parahyangan. Adapun para adipati yang didatangi dan ditaklukkan supaya bersedia memeluk agama Islam di daerah Parahyangan, diantaranya adalah Dipati Kaluntung Bentar, Dipati Endralaya, Dipati Batulaya, Dipati Timbangaten, Dipati Ukur, Dipati Cibalunggung. Semua adipati dan pengikutnya bersedia patuh untuk diislamkan, takut dan cinta kepada Adipati Pasiluhur. Di Kadipaten Cibalunggung, sang Adipati Panyagblanak dan Pangeran Magdum Wali diceritakan agak lama mereka menetap. Pada waktu itu ada utusan dari Banten yang mengantarkan surat kepada sang Adipati Panyagblanak. Isi surat tersebut agar perjalanan Raden Panyagblanak dalam mengislamkan daerah Periangan sampai di sebelah timur Sungai Citarum saja. Adapun di sebelah barat Citarum menjadi tanggung jawabnya Sultan Banten. Semua sudah memeluk agama Islam. Berbahagia rasanya hati Raden Panyagblanak
Kemudian utusan dari Banten langsung kembali untuk melaporkan kepada Sultan Banten. Adipati Pasir Luhur berembuk dengan Pangeran Magdum Wali akan melaporkan kepada Kanjeng Sultan Demak. Utusan sang Adipati Pasir Luhur berangkat ke Demak membawa 2 surat. Satu dari Adipati Pasir Luhur pribadi dan satunya lagi surat dari Sultan Banten. Perjalanan utusan tidak diceritakan di perjalanannya, sudah sampai di Kesultanan Demak. Surat tersebut disampaikan kepada Sultan Demak. Kanjeng Sultan Demak sangat berbagi hati sesudah memahami isi surat tersebut. Surat sang Adipati Pasir Luhur dibalas supaya membuat batas tiang atau uduk-uduk, dan sesudah itu sang Adipati diundang agar hadir di Kesultanan Demak. Adipati Pasir Luhur hadir di Kesultanan Demak. Diceritakan Adipati Pasir Luhur yang masih berada di Cipalunggung sedang ngobrol atau wawan gunem dengan Pangeran Magdum Wali dan para adipati daerah Pariangan. Sangat mengharapkan yang akan diutus ke Demak. Sesudah agak lama, utusan baru melapor sambil membawa surat balasan dari Kanjeng Sultan Demak. Isi surat supaya Adipati Pasir Luhur membuat tanda atau batas tiang timur dan barat di Sungai Citarum atau uduk-uduk Rawang. Kurang lebih 3 tahun di daerah Pariangan, Adipati Pasir Luhur, Raden Banyak Blanak, dan Pangeran Magdum Wali berniat kembali ke Pasir Luhur. Sesudah sampai di kota Pasir Luhur, Adipati Raden Banyak Blanak langsung berangkat ke Demak, memenuhi panggilan Sultan Demak dengan membawa para pengikut atau prajurit. Diceritakan sesudah sampai di Kesultanan Demak, sang Adipati berkata bahwa ditugaskannya kepada saya supaya menaklukkan daerah Pariangan sudah selesai dengan baik. Semua adipati di daerah Pariangan sudah tunduk patuh kepada Adipati Pasir Luhur untuk memeluk agama Islam. Sultan Demak sangat senang hati dan lebih salut kepada sang Adipati Pasir Luhur. Kemudian Adipati Pasir Luhur ditugaskan lagi untuk menaklukkan di sebelah timur, kira-kira tahun 1474. Adapun para adipati di sebelah timur yang ditaklukkannya, diantaranya adalah Adipati Gegelang, Adipati Ponorogo, Adipati Kajongan, Adipati Pasuruan, Adipati Embat-Embat, Adipati Sulambitan, Adipati Santenan. Semua adipati tersebut bersedia tunduk kepada Adipati Raden Banyak Blanak, bersedia masuk agama Islam. Sesudah sampai di Santenan atau Pati, sang Adipati Pasir Luhur kemudian kembali ke Kesultanan Demak, menghadap ke Kanjeng Sultan Alam Akbar. Jerih payah Adipati Pasir Luhur diterima. Adipati Raden Banyak Blanak di Demak ikut serta membangun Masjid Demak kurang lebih tahun 1477 yang dikenal sampai sekarang. Raden Banyak Blanak dipanggil Kanjeng Sultan Demak untuk mengarahkan bumi 8.000 putri atau bumi 8.000 domas. Dengan batas barat adalah tiang Kerawang atau uduk Kerawang, dan adapun batas timur adalah Tugu Mengangkang, yaitu Gunung Sindoro Sumbing. Harum dan hinanya nama yang dialunkan diserahkan sepenuhnya kepada Adipati Pasir Luhur, Raden Banyak Blanak, dengan dianugerahi gelar oleh Sultan Demak. Pangeran Senopati Mangkubumi. Pangeran berarti sejenis waliyowo. Senopati Mangkubumi, pernyataan Adipati Pasir Luhur sejatinya adalah Bupati Agung yang merengkuh sekian banyak adipati yang bersedia tunduk kepada Adipati Pasir Luhur, Raden Banyak Blanak. Disaksikan oleh para wali gelar Pangeran Senopati Mangkubumi disandang Raden Banyak Blanak. Selanjutnya Pangeran Senopati Mangkubumi pulang ke Kadipaten Pasir Luhur, diserahi putri 8.000 domas. Pangeran Senopati Mangkubumi II. Pangeran Senopati Mangkubumi I atau Adipati Raden Banyak Blanak di Pasir Luhur yang menjabat adipati. Wanita 8.000 domas. Dari sebelah timur berbatas tiang Mengangkang
atau Gunung Sindoro Sumbing, dan batas sebelah barat adalah Uduk-Uduk atau Tiang Karawang. Tanah timur Karawang sampai Sindoro Sumbing semua tunduk belas kasih kepada sang Adipati, Pangeran Senopati Mangkubumi, yang menjabat Adipati Pasir Luhur kira-kira tahun 1469 hingga 1522. Beliau mempunyai satu putra, yaitu Raden Tole. Di Kesultanan Demak, Raden Patah atau Sultan Alam Akbar wafat pada tahun 1518 dan digantikan oleh Dipati Unus tahun 1518 hingga 1521, wafat muda. Kesultanan Demak dijabat oleh Pangeran Trenggono pada tahun 1512 hingga 1546. Di Kadipaten Pasir Luhur, Adipati Pangeran Senopati mengalami pergantian jabatan pada tahun 1522. Sang putra yaitu Raden Tole menggantikan kedudukan Adipati Pasir Luhur mendapat 8.000 domas kira-kira tahun 1522 hingga 1527. Adapun yang menjadi pati yang diinginkan tetap Dipati lama, yaitu sang paman Patih Wirakencana. Sesudah Raden Tole menduduki Adipati di Pasir Luhur, murtad dari agama Islam, kembali menganut agama Buddha. Ayahandanya dan pamannya sangat marah. Pangeran Senopati sampai terkena sakit melihat sang putra. Dari pendidikan dan bimbingan ayahandanya, tidak ada yang dipakai. Sakitnya Adipati semakin lama semakin menjadi-jadi, namun belum sampai wafat. Dipati Raden Tole segera memerintahkan untuk dimandikan dan dimakamkan di pemakaman Tanah Pasir, yaitu Gedung 1. Kanjeng Sultan Trenggono mendengar bahwa Adipati Pasir Luhur Pangeran Senopati Mangkubumi sedang sakit. Segera mengutus 4 sahabat supaya melayat ke Pasir Luhur. Apabila masih hidup, tungguilah. Apabila sudah wafat, tegakkanlah atau ajekna. Karena sang Senopati adalah kekasih Kanjeng Sultan dulu, 4 utusan bersedia terhadap perintah. Setelah 4 utusan sampai di Pasir Luhur, bertemu dengan Adipati Tole, utusan Demak diizinkan berziarah ke makam sang Senopati. Ketika di makam sedang membaca Al-Quran atau deres, ketika baru mendapat 1 juz, mendengar suara, "Hai, Anda 4 orang Demak, ketahuilah bahwa kematianku belumlah sempurna, maka galilah kuburanku." 4 utusan langsung menghadap Dipati Tole, melaporkan apa adanya. Kemudian Adipati Tole mengutus pembantu untuk menggali makam sang Senopati. Sesudah digali, yang terlihat hanya kain mori. Dipati Raden Tole menuduh kepada 4 utusan telah menghina kepada Adipati Pasir Luhur. Dari keempat utusan, yang 2 dibunuh dan yang 2 dipotong kupingnya. Kemudian terpirit-pirit kembali ke Demak agar melaporkan kepada Kanjeng Sultan bahwa Adipati Raden Tole tidak akan patuh dan tidak akan masuk Islam, akan kembali lagi kepada agama Buddha. Sampai di Kesultanan Demak, kedua utusan langsung melapor kepada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono menyuruh Yaya Sinipi, kemudian utusan Rekyanapati, agar menggempur ke Pasir Luhur, membawa pasukan secukupnya. Dipati lewat pantai utara kemudian ke Brebes. Adipati Brebes mengutus duta untuk mengantarkan surat tantangan kepada Adipati Tole di Kadipaten Pasir Luhur. Utusan dari Brebes sampai di Kadipaten Pasir Luhur kebetulan kosong. Adipati Tole sedang acang kerambi kasukan Bedayan di negara Daha, sedang menempati nazarnya kalau sang ayah telah wafat. Akasukan Sawadiabala Mantri Bedayan Laran Agung. Karena Kadipaten sepi, utusan dari Brebes memberikan surat tantangan kepada Patih Warukencana. Keinginan Kipati, suratnya langsung disampaikan saja kepada Raden Tole di negara Daha. Utusan sampai di Daha, Adipati Tole sedang senang-senang makan dan minum. Surat sudah diterima dan sudah dipahami isinya. Adipati Tole segera berangkat bersama pasukannya ke kota
dan sudah dibentengi semua pasukan. Secepatnya semua pasukan dari Demak berbaris mengepung kota Pasir Luhur. Sampai 1 bulan lamanya, bendungan Situ Sekar dibongkar oleh pasukan Demak. Air banjir masuk ke kota, dan sampai zamannya Asad. Ki Tambak yang menjaga Situ Sekar melihat bahwa airnya Asad, kemudian diselidiki penyebabnya. Kaget melihat salah satu pasukan Demak membongkar bendungan Situ Sekar, kemudian diperangi dengan berani, sampai terjadi perkelahian ajogol utrek-utrekan. Ki Tambak kawan Okolipun kemudian langsung melapor kepada tuannya bahwa bendungan Situ Sekar telah dibongkar oleh pasukan Demak, supaya semua rakyat di dalam kota tidak bisa minum. Raden Patih Wirakencana merasa prihatin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kehidupan dengan sholat 1 rakaat, kemudian menancapkan kerisnya. Keluar air jernih sepancuran. Senang rasa hati, permintaannya diterima bisa untuk minum orang-orang senegara. Raden Tole sangat bahagia karena sang paman mempunyai kesaktian bisa mengeluarkan air. Lama-kelamaan, air dipakai untuk mencuci ikan babi dan Asad seketika itu. Sang patih heran, kemudian menemui Adipati Tole dan menyarankan keponakannya agar mau tunduk mengabdi kepada Demak dan memeluk agama Islam. Pasir Luhur takkan kuat melawan Kesultanan Demak. Adipati Tole berkata kepada Paman Patih dengan marah-marah. Karena malu, Paman Wirakencana kemudian mengundurkan diri, keluar dari dalam istana. Patih Wirakencana memberitahukan kepada orang Demak bahwa ia tidak akan ikut campur dengan tingkah laku Adipati Tole, karena telah dimarahi oleh Raden Tole sampai merasa malu sekali dan sakit hati. Adipati Brebes dan Patih Demak menemui Patih Wirakencana karena diutus Sultan Demak agar melumpuhkan Kadipaten Pasir Luhur yang dipegang oleh Raden Tole. Patih Wirakencana hanya mempersilahkan karena sudah merasa marah di hatinya karena semua sarannya tidak dihiraukan oleh Raden Tole. Pasir Luhur dikepung. Kemudian rame-rame pasukan Pasir Luhur melawan pasukan dari Demak. Pasukan Pasir Luhur dapat dilumpuhkan. Ki Sompro berkata, melaporkan bahwa pasukan Pasir Luhur telah dilumpuhkan. Adipati Tole bersama anak istrinya melarikan diri ke arah selatan kemudian ke timur. Patih Wirakencana diutus oleh Patih Demak agar memburu sang keponakan yaitu Raden Tole. Raden Tole meneruskan perjalanannya ke arah timur selatan sampai di pertanahan Kebumen, kemudian ke desa Pocor. Patih Wirakencana kembali ke Pasir Luhur bersama pasukannya. Semua pasukan Pasir Luhur pasrah sepenuhnya kepada Patih Wirakencana, bagaimanapun kondisi Kadipaten Pasir Luhur selanjutnya. Patih Wirakencana menjabat sebagai adipati di Kadipaten Pasir Luhur dengan nama Pangeran Senopati Mangkubumi II, melanjutkan Adipati Banyak Belanak sebagai Pangeran Senopati Mangkubumi I, kurang lebih tahun 1527. Patih Demak kemudian melaporkan kepada Sultan Trenggono dan sangat bergembira mendengar kabar tersebut. Kira-kira tahun 1528-an, Pangeran Senopati Mangkubumi memindahkan pusat pemerintahan Pasir Luhur ke timur utara arahnya dan membuka kota baru yang dinamakan Pasir Batang. Di masa berikutnya, para adipati Pasir Luhur hanyalah para penguasa bawahan dan secara politik tidak punya pengaruh di kerajaan Pajang maupun Mataram. Pasir Luhur yang semula sebuah kerajaan yang cukup besar hanya menjadi sebuah kedemangan di bawah tekanan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya para keturunan adipati Pasir Luhur menyebar dan berjuang di wilayah lain hingga sampai sekarang. Dan sejarah Pasir Luhur setelah masa Adipati Wirakencana tidak bisa diketahui perkembangannya, dikarenakan para penerusnya hanyalah penguasa dan penjaga makam Ambawang Gula Gumantung. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.